Alhamdulillah, Nabi mengajarkan kepada kita lewat hadis Abu Dzar Al-Ghifari, setiap bangun dimulai dengan kalimat syukur. Bahkan syukurnya menggunakan alif lam. Alif lamnya berfungsi istighraq, menunjukkan kepasrahan dan kedalaman. Luas, dalam. Fokus baik-baik. Begitu kita bangun, perhatikan, ini secara psikologis juga diberikan, bisa ditafsirkan penjelasan energi positif. Jadi kalau antum kehidupan itu ingin bangun dalam keadaan yang tenang, pikiran enak, maka penuhi dengan rasa syukur. Syukur. Kadang-kadang orang baru bangun sedang mengungkap masalah, capek hidupnya. Ya, jadi begitu bangun tidur, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang alhamdulillah disyukuri semua jenis, jangan dipilah-pilah. Alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah masih ada mata melihat, alhamdulillah tangan masih bergerak, alhamdulillah. Jadi Quran mengajarkan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa hadis, ketika Anda bangun dari tidur, syukuri kenikmatan yang melekat pada diri Anda. Jangan ungkap kekurangan yang sedang Anda rasakan. Misal, Anda bangun, mata Anda tidak melihat, tapi kan telinga Anda mendengar. Daripada memikirkan mata yang tidak melihat, kenapa tidak Anda syukuri telinga yang bisa mendengar? Karena ada di tempat sana, mata nggak bisa lihat, telinga nggak bisa dengar. Maaf, Anda bangun dari tidur, misalnya, maaf, omset pekerjaan Anda berkurang, syukuri yang ada. Keluarga sehat, tidak sakit, rumah masih nyaman, kendaraan masih baik. Jadi kalau Anda mikirkan yang positif-positif, Anda tidak akan disibukkan memikirkan hal yang bisa memberikan hambatan pada kehidupan Anda. Makanya ketika bangun, energi positifnya syukuri, alhamdulillah. Sikap syukur kita akan mengantarkan ketenangan dalam aktivitas kehidupan harian kita. Paham? Nah, minimal syukur pertama yang kita panjatkan kepada Allah minimal adalah kesempatan diberikan kehidupan kembali di hari itu sebelum wafat menghadap Allah. Ini yang paling minimal. Makanya kita langsung ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, terus pakai ba'dama. Ingat, ba'dama amatana. Ada amatana, ada ba'dama amatana, itu beda. Kalau kalimatnya menggunakan amata, itu mewafatkan, selesai. Kalau menggunakan ba'dama sebelumnya, itu artinya ditahan sementara nyawanya, dikembalikan lagi. Ini seakan memberikan isyarat saat kita tidur, nyawa kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terbangun kemudian diberikan kembali. Jadi maksudnya tidur itu tidak menghentikan kehidupan, hanya menahan kehidupan sementara waktu. Ini ibarat takbir, uslub. Jadi saat kita tidur, umumnya kita tidak beraktivitas seperti umumnya orang bangun, bergerak. Sementara waktu setelah bangun, Anda beraktivitas lagi. Nah, sekarang lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Alhamdulillah, saya bersyukur padamu ya Allah, terima kasih. Perhatikan bahasa cepatnya, saya diberi kesempatan kembali untuk hidup. Padahal saat Anda tidur, Anda belum tentu tahu apakah itu menjadi tidur terakhir dalam kehidupan Anda, atau Anda bisa bangun lagi. Yang hebat, Anda katakan saat bangun, kalau bahasa bebas kita, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau beri kembali kesempatan saya hidup. Tidak sampai sini, karena ada bagian yang ketiga. Di bagian ketiga inilah orang sering luput untuk mengamalkannya. Paling aneh, dia baca kalimatnya, dia komitmen dengan lisannya, tapi itu tidak diterjemahkan dalam bentuk perbuatannya. Itu orang paling aneh. Apa komitmennya? Wa ilaihin nusyur, dan saya berjanji ya Allah, kepadamulah, hanya kepadanya, kepada Allah, kepadamulah nusyur. Apa itu nusyur? Ini poin pentingnya. Dia berasal dari kata nasyara. Jika dikerjakan jadi intasyara, penyebarannya. Nasyara, yansyuru, nashran, wa nusyuran. Nasyara itu artinya tersebar untuk kembali membawa bekal. Saya ulang, tersebar untuk kembali membawa bekal. Sifatnya disebut dengan nusyur. Dia Anda katakan, ya Allah, saya berjanji hari ini saya akan menyebar, beraktivitas untuk mencari bekal. Mencari bekal kemana? Ilaih, untuk pulang suatu saat kepadamu. Di setiap Anda bangun, Anda sudah berjanji kepada Allah, hari ini saya akan cari bekal lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga kalaupun kau wafatkan saya sekarang ya Allah, saya sudah lebih siap dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Makanya kalau ini, teman-teman, doa ini disambungkan dengan doa sebelum tidur dari Nabi. Ya, Nabi itu kan sebelum tidur mengevaluasi dulu yang kemarin. Dikerjakan apa hari ini? Bahkan sampai istighfar 70-100 kali. Sekarang ini kerjakan ini. Bahkan dialog dengan istrinya. Apa kekurangan saya pada hari ini?
Sempurnakan. Kemudian istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 70 kali Nabi masih istighfar. Orangnya maksum, dijaga dari salah, masih istighfar. Kita bukan Nabi, bukan maksum. Masya Allah. Tidur istighfar lupa, kan? Mimpi juga tidak menenangkan kepada pasangan dan sebagainya. Kembali ke sini. Jadi begitu antum merasa, misal caranya begini, ya saya agak percepat lompat kepada materi jauh, lihat baik-baik. Sebelum tidur evaluasi, saya hari ini sholatnya cuma yang fardu saja 5 waktu. Itu pun maaf, 3 yang ke masjid, 1 tidak, 2 tidak. Sunnah belum dikerjakan, hari ini belum sempat baca Al-Quran, misal infak belum sempat diberikan, maka hasil evaluasi malamnya Anda tuliskan menjadi menu aktivitas Anda untuk esok harinya. Itu manhajnya. Jadi kalau saya sekarang ke masjid cuma 3 kali, maka besok saya harus 5 kali saya ke masjid. Kalau kemarin saya nggak sempat baca Al-Quran, saya pasang target besok saya baca 30 ayat bagi setiap waktu sholat. Waktu sholat 5, 30 bagi 5 ada 6 dibagi 2, 3 ayat sebelum sholat, 3 ayat setelah sholat. Apa antum nggak punya waktu baca 3 ayat? 3 ayat tuh nggak nyampe 5 menit teman-teman. Antum asar 3.15 baca Quran dari 3.10 sampai 3.15, 3 ayat lebih antum. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semenit aja belum? Apa antum enggak punya waktu 1 menit untuk 3 ayat? Cuma sehari 30 ayat bagi setiap waktu sholat, lebih ringan. Sebelum subuh baca 3 ayat, setelah subuh 3 ayat, sebelum zuhur 3 ayat, setelah zuhur 3 ayat, selesai sampai isya 30 ayat antum. 1 bulan 900 ayat antum sudah bacakan. Apalagi kalau antum bagi misalnya 2 menit Qurannya, 3 menit terjemahannya. 1 bulan antum hafal, antum baca, dan antum paham 900 ayat Al-Quran. Itu bisa kita buat. Makanya ketika antum bangun pagi harinya, dibangunkan lagi, diberi kehidupan, antum katakan, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya dikasih kembali kesempatan hidup. Saya janji hari ini akan cari bekal lebih baik dibandingkan hari kemarin. Bagaimana cara cari bekalnya? Nih, sudah ada catatan yang sebelumnya. Berangkat kerja saya jadi ibadah. Nanti di perjalanan saya hafalkan sekian ayat Al-Quran. Kemudian saya sampai sana, saya masih duha, saya kerjakan salat duha. Kemarin saya nggak sempat, sekarang harus saya sempat. Jadi begitu Anda mengucapkan kalimat wa ilaihin nusyur, ada komitmen yang dibangun antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini aneh kalau Anda katakan ingin cari bekal lebih baik, hari itu Anda maksiat. Aneh. Mata Anda maksiat, tangan Anda maksiat, kaki Anda maksiat, jalan sudah maksiat, keluar dari masjid sendal orang dipakai. Masya Allah. Luar biasa. Paham ya?